Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu guru ya, tetapi di sini karena saya melaksanakan tugas aksi nyata guru penggerak angkatan 9. Salah satu modulnya budaya positif di sekolah. Itu salam persahabatan. Ya. Kita mulai dari pertama tentang budaya positif. Mulai lagi, settingannya lagi top. Desain penuh dulu. Salam lagi. Ya, di sini saya akan menerapkan aksi nyata modul budaya positif di sekolah. Diseminasi budaya positif di sekolah. Ini salah satu modul saya 1.4, pengembangnya Andri Nurcahyani, MS, dia Samsiati Rajasa, MSc, Dr. Murti Ayu Wijayanti, MPD. Karena di sini tidak ada sinyal, kita tidak bisa pakai mentimeter ya. Kita langsung polling manual saja. Ada pertanyaan pematik. Yang pertama, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kira-kira Bapak Ibu guru. Pemberian hukuman dengan hal positif, seumpama azab, orang gaya, terus takon moco ya, membersihkan berarti seperti semeja, tidak berkenan juga. Tidak ada Bapak, ini mentimeter cuma ada setuju dan tidak setuju karena ini kayak offline. Yang setuju, ngaco? Setuju semua. Ya, yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Yakin? Ya, memberikan penghargaan meningkatkan motivasi berarti pamane Mas Padi kerja, tak beli buku besok. Nah, tambah seger. Itu menurut Bu Yanti ya. Berarti kan pas lagi kayak buku, pas ngasih doras seger. Kan ada buku buat Bu Yanti. Biasanya sok begitu. Macet lagi. Topik dalam eksplorasi konsep ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi ada segitiga restitusi. Sekarang kita akan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Macet lagi. Jaraknya harus dekat. Ini offline Bu, enggak pakai sinyal. Nah, sekarang perubahan paradigma kita kegiatan kepalan tangan. Ayo Bapak Ibu mencoba tangannya dikepel. A dan B adalah teman Anda dan Anda. Sobela secara nyata rasa. Langsung seumpama Anda itu mempunyai sesuatu yang berharga, terus teman Anda ngotot minta di jalur diperlihatkan. Kira-kira Anda mau membuka atau menutup? Dua sesuatu yang berharga di tangan. Bisa koyok, wah Anda nopo niku. Kira-kira mau tetap nyobu intan berlian atau tetap benyong berharga rahasia? Kira-kira apa yang terjadi? Oh, belum masih takon. Nek wong ayu terus dibukake. Nek orangnya tidak cantik jadinya reto. Nek bapak ini sing teko, dene rasa weruh. Ternyata sehat-sehat sekali. Perlihatkan masa janji.
Oh, diperlihatkan masa jangan dikasihkan. Sekarang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Semua tadi merupakan ilusi guru mengontrol murid. Yang tadi ya, kita bisa memberi hukuman, kita bisa memberi penghargaan. Maaf itu titiknya sing siji melayu-melayu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya seperti itu ya. Ya. Sekarang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi di kepala tangan? Kita sendiri. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Gabung Bu, nggak apa-apa Bu, sambil menunggu. Sini, silakan masuk. Waalaikumsalam. Ayo Mbak Dewi. Iya, tambah penumpang. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jawabannya apa? Stimulusnya Pak Nandar? Memilih tidak menjawab atau memilih menjawab? Tidak benar menjawab. Ya, langsung jawabannya. Teori kontrol tadi kita berusaha memulai pandangan orang. Ternyata stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, benar-benar. Semua perilaku memiliki tujuan teorinya. Stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulusnya orang lain bisa mengontrol saya. Benar tidak? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Dan model berpikir menang-menang. Kalau yang stimulus model berpikir menang kalah. Macam-macam. Harus dioperatori. Diklik sebenarnya. Dan klik. Selanjutnya next. Setelah perubahan paradigma, slide-nya di samping. Pelajaran. Ya Bu. Klik sebenarnya. Demi di scroll. Pak tapi situ macet ya Pak. Macet, mau balik tak save tidak bisa. Nah, sih. Tidak muncul ya Pak. Di dulu. Maaf ada gangguan teknis, jadi kita ulang lagi. Download. Tidak apa-apa. Sambil menunggu waktu kita tepuk semangat. Belum selesai. Oke, ya, sekarang apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Namun dalam budaya kita makna disiplin apa Pak? Berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kata apa Pak? Hukuman. Apalagi Bu? Ya, hubungannya tentang ketidaknyamanan ya, bukan dengan ketepatan janji. Bu Yanti slide-nya Bu, pakai tangannya Bu.
Eksplorasi konsep. Sekarang ada teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. Selanjutnya, slide-nya Bu. 14. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang dari eksternal. Kalau yang dari motivasi eksternal yang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang terakhir, yang internal, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Bawahnya Bu, slide selanjutnya. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap slide penuh. Jadi mantap Bu, di slide penuh. Nilai-nilai kebajikan universal. Di slide penuh buat ya. Berapa lagi Bu? 14, 15. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Teori dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 84. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Masih ingat dengan Tepo P5? Tepo P5. Oh, baik. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 pada halaman 469. Tidak hafal, maaf, jadi harus membaca. Next. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan yang tadi ya biar ya katanya bagus. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kira-kira bagaimana? Ya sekarang mesti belum karena tidak hadiah, masih surga karena tidak ada hadiah. Berarti dia karena motivasi eksternal dia dapat penghargaan. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Kalau kita bilang ribet, biasanya agak-agak merusak hubungan ya. Ya biasanya besok kalau nggak dikasih hadiah, wah nyobain hadiah, gimana? Dihukum oleh penghargaan. Next, kekosongan. Next. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus, secara pribadi, pengakuan kepada murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi bukan pada hasil tapi proses. Next, Bu. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Oh bukan, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Dan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut keras yang berserakan di lantai. Itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Next.
Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, nomor 1, tindakan guru. Pak Penanda, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Gun, lari berkelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Bawan, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Yanti, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, yakin ya, kita skip dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bu Yanti, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Bisa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak udah? Hukuman, yakin. Oke Bu, kita buka jawabannya. Ya. Tidak. Tadi yang salah Pak udah salah karena kan konsekuensi. Kenapa kok mengelilingi lapangan basket terlambat 10 menit karena pada saat pelajaran PJOK, Pak? Dia kan memang ada hubungannya dengan PJOK. Kalau lari-lari dia terlambat dan kaca-kaca habis masuk pelajaran malah udah salin. Berarti kan ada hubungannya dengan pelajaran yang dia ya konsekuensi. Sama tadi yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Tadi buku semua jawabnya hukuman. Itu konsekuensi karena dia kan harus tanggung jawab. Ya, ironi karena kita tidak menghukum ya. Next Bu, yang lain betul semua, tepuk tangan semuanya juga. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Seperti tadi ya, meja pakai air, dia harus mengelak, itu kan harus terjadi. Tapi kalau dia mulai lapangan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Membuat anak sakit maupun hati, sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, hukuman. Membuat anak tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, konsekuensi. Kalau ngepel pada saat itu dia sering, tapi kan memang karena salah dia. Anak membenci kedisiplinan. Yang pertama, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Yang selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak agar menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri ben anteng, ben orangan koncone. Konsep diri yang buruk, yang pertama konsep diri yang baik. Yang selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Yang konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berarti kan dicedolan lebih. Lanjut, itu bisa dulu dari restitution Dian Boston, the five position of control. Tanya dulu. Ya. Tanya Pak. Apa bisa dibolak-balik? Hukuman bisa jadi konsekuensi dan konsekuensi berbeda. Oh, tidak bisa Bapak, karena kan tadi kan hukuman bersifat menyakitkan, paksaan. Masa lagi tadi memberi rasa bersalah dalam jangka waktu lama, malu. Kalau konsekuensi kan tidak, karena dia tidak anteng nih. Bagaimana Mas harusnya anteng? Dia kan memikirkan dia sendiri yang harus memikirkan, bukan kita. Seperti itu. Ya, refleksi diri. Identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang ini Bapak, identitas kasusnya. Konsekuensi tadi harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan yang tidak nyaman untuk jangka panjang tadi hukuman. Yang konsekuensi jangka pendek, kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapat ganti. Yang seperti tadi ya. Murid anak akan tersakiti, murid anak dibuat tidak nyaman, yang terakhir mendapatkan penguatan. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek dan masalah terpecahkan dalam institusi. Berarti tiga-tiganya paling sempurna yang mana Bapak?
Restitusi ya? Institusi. Ya, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau hukuman, saya ini kalau nulis kata saya tidak terlambat 100 kali, untuk kehidupan ke depan tidak ada hubungannya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau ngelapi meja, ke depannya jadi penjaga ngerti. Oh, nyong ngelapi meja bersih. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus, kalau yang konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi beda lagi. Apa yang kamu yakini? Berarti anak-anak jawab diri. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak-anak pikir sendiri. Kira-kira harus bagaimana? Murid anak membenci peraturan. Yang konsekuensi murid akan menghormati peraturan. Yang terakhir murid menghormati dirinya dan orang lain. Next Bu, selanjutnya kita membahas masalah apa itu restitusi tadi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi ya, untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Teori Gosen 2004. Selanjutnya keyakinan kelas. Next. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Bilang dari roda 2 ada. Kenapa helm? Panas. Safety untuk keselamatan. Melindungi rambutnya saya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu ada filosofinya. Ya, virus corona. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, tadi ada pertanyaan itu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya Bu, budaya positif. Ini dalam lingkaran donat karena kita sedang P5 lingkaran donat. Budaya positif di luar, terus di dalamnya harus ada lingkungan positif. Lalu ada keyakinan kelas dan terakhir cipta peraturan kelas. Selanjutnya Bu, ada Pak Banser lewat. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Bisa? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Terus mengapa? Kira-kira yang mana? Yang pertama datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu keyakinan atau peraturan? Peraturan. Yang menjaga kebersihan sekolah. Menjaga kebersihan sekolah. Peraturan. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Keyakinan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Kami diuru dan murid yang saling menyayangi. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, yang putih itu keyakinan semua ya. Yang ini peraturan. Selanjutnya kegiatan pendalaman keyakinan kelas kita menggunakan tabel T dan Y. Supaya guru fisika ya, tabel T dan Y. Pak Haji. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Itu yang hormat, ada T, terdengar, terlihat, berperilaku. Yang bekerja sama hormat, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ada kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Contohnya, kita berangkat sekolah tepat waktu, tampak seperti atau tidak tampak seperti. Berangkat sekolah tepat waktu, tampak atau tidak tampak.
Tidak tampak seperti itu. Tampak itu Pak, itu tampak seperti itu. Yang tidak tampak itu kita datang tidak tepat atau telat namanya. Kalau telat itu berarti tidak tampak seperti itu. Kan teorinya seperti kayak positif dan negatif. Tidak tampak itu berarti yang tidak ada menggunakan kata tidak. Yang negatif konotasinya yang correct. Ya teorinya. Selanjutnya Bu, hormat terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Itu yang terdengar ya. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, berperilaku tersenyum ramah. Nah itu tadi Pak. Yang tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak berarti sering hadir terlambat. Tampaknya menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya tidak acuh kepada teman dan guru. Ya, tampak memberikan barang tepat waktu setelah meminjam dan mengucapkan terima kasih. Yang tidak tampak tidak memberikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Kalau bekerja berarti tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak tidak mendengarkan dan acuh tak acuh. Kalau yang bekerja menyerahkan tugas tepat waktu, yang tidak tampak tugas tidak diberikan. Selanjutnya istirahat. Oh iya, istirahat dulu. Sekarang kita lihat tadi peraturan Bapak, kita kembali selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang menggunakan narkoba. Isiannya langsung tidak mau menjawab. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keras apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat sering isinya. Next. Ya, itu keyakinan kelasnya. Kalau selalu kembalikan buku berarti tanggung jawab. Kalau dilarang mengganggu orang lain berarti kita harus menghormati orang lain. Hadir sekolah 15 menit berarti menghormati orang lain dan berkomitmen keyakinan kelasnya yang tertanam. Dilarang melakukan kekerasan berarti kita menjunjung tinggi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba hubungannya dengan kesehatan, bergantian menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Yang tadi jangan berlari di kelas, keselamatan dan keamanan. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next Bu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Tadi ya posisi kontrol ya. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya Bu. Nah ini tadi 5 posisi kontrol. Selanjutnya bisa di skip. Ada penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Penghukum. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, berceramah sambil mengatakan seharusnya kamu itu berangkat jangan telat. Ibu kecewa karena kamu berangkat telat. Mengharapkan hambatan, imbalan atau ketergantungan orang lain kayak kotor dari luar. Membuat alasan-alasan untuk muridnya yang pemantau, menghitung dan mengukur. Yang terakhir identitas berhasil atau kontrol diri kita sebagai manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Mas Azam terlambat? Kita ajukan pertanyaan. Jadi tidak langsung nunjuk-nunjuk. Terus yang kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu ya penghukum. Kasta tertinggi kita itu sebagai guru itu manajer. Jadi kita langsung apa yang kita yakini, apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi biarkan dia mikir, oh saya terlambat karena main game sama ya. Berarti besok dia harus bagaimana? Biasanya dia langsung jawab, besok saya akan tidur lebih awal atau saya akan meniru ibu saya untuk membangunkan saya lebih pagi. Seperti itu dia akan memikir sendiri. Hasilnya yang penghukum memberontak, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong yang membuat rasa bersalah. Kalau yang teman ketergantungan, karena kita posisi sebagai teman, dia kan gantung ke kita, jaga
Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Yang terakhir yang manajer menguatkan pribadi karena kita tidak pernah menghakimi dia. Kaitan dengan dunia berkualitas, kasta terendahnya murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau kasta tertingginya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Biasanya kita paling aman itu di posisi pemantau biasanya ya. Kalau pengen aman, kalau teman itu terlalu nanti dia bergantung pada saya, pada kita. Kalau pemantau masih mending karena kita masih memantau dia, tetapi paling tepat kita berada di posisi manajer. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Itu sebagai manajer. Dapat pada murid mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, kita akan bertanya kepada dia. Selanjutnya, yang menghukum akan mengulangi kesalahan biasanya ya, membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Selanjutnya, next, bergerak antara peraturan, pemantau, dan konsekuensi atau hadiah tadi. Nilai-nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak mau menurut, saya akan diberi hukuman yang tadi ya. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Berarti memperbaiki. Kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Pak guru mendapatkan sesuk cahku tidak datang terlambat, dia pun gaulnya tidak kesiangan. Selanjutnya Bu, segitiga restitusi. Ada 3 segitiga restitusi selanjutnya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Semua ada murid yang melakukan kesalahan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Terus pertanyaan selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita harus memberikan pertanyaan pemancing. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita biasanya ya, Rapopo telat kan? Dulu ya sok telat. Nah, kita pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak merasa bersalah sendirian. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, karena untuk menguatkan dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi yang tidak akan menstabilkan identitas ya. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ada pertanyaan ini, kata-kata pemantik yang membuat nyaman dan aman. Selanjutnya Bu, yang validasi kebutuhan. Kita berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Ini pertanyaan-pertanyaan pemantiknya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kamu boleh meletik sana, meletik sini, tapi membacanya juga harus lancar, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, setelah validasi kebutuhan, next, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kita beri pertanyaan ke seperti itu anak-anak. Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Saya SD Ramudeng ya khusus universal. Keyakinan di kelas kita apa? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Biarkan dia yang jawab sendiri. Ingin jadi Pak Mandor, ingin jadi pecundang, ingin jadi noto watu, noto boton, noto atine wong. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Kita giring ke pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan. Selanjutnya, intervensi 30 detik. Intervensi bisa membantu murid ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan yang diajukan bisa dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer yang tadi ya, karena kita di amannya pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Biasanya kita akan memberi pertanyaan nanti itu ada banyak sekali, nanti bisa dipelajari lagi.
Kapan kamu siap untuk mulai? Biasanya kalau telat, mulai sekarang Bu, gitu ya. Peraturannya apa? Biar dia sendiri yang membacakan peraturan. Selanjutnya, disiplin positif. Kita hubungkan dengan teori kontrol tadi dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi tadi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Di dalam itu semua nanti kita turunkan menjadi nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita jadikan keyakinan kelas. Ada 5 posisi kontrol tadi Pak, apa saja Pak? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir manajer. Terus kita kaitkan ke sikap kita yang segitiga institusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kebutuhan dasar manusia tadi: bertahan hidup, penguasaan, rasa cinta dan kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Next. Terima kasih telah mendengarkan dan telah menonton slide dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Nah, ini kemarin yang catat PPT-nya saya yang paling cantik sendiri, iya, dengan gaya cute. Nek Pandanganto kita tepuk semangatnya sing saya bisa, pro pasti bisa, pro yakin bisa. Semangat ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Saya bisa, pasti bisa, yakin bisa. Semangat. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri diseminasi yang saya adakan untuk pembuatan aksi nyata modul 1.4 guru penggerak angkatan 9. Tidak ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan refleksi yang kemarin budaya positif, yang tadi budaya positif. Next, yang teori kontrol. Kemarin teori kontrol apa saja, Pak Nazar? Ilusi adalah kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kemarin ya, stimulus respon. Teorinya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ternyata kebutuhan kita sama. Terus ada setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ternyata apa Pak? Semua orang melihat hal yang sama. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Teori kontrolnya, stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya kan tidak ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya. Teorinya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang-menang, yang satu model berpikir menang-kalah. Bila kita ingin membuat kemajuan perubahan, perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya kita akan makna kata disiplin. Kemarin apa bisa makna kata disiplin? Karena sekarang refleksi jadinya disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin
ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid bahasa Belanda itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain adalah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Diambil dari Ki Hajar Dewantara ya. Halaman sekian tadi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan apa Biarti? Dibacakan. Yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang ingin dicapai sepertinya yang telah dikembangkan oleh Dr. William Glasser kemarin pada teori kontrol menyatakan setiap dapat undangan dia negosiasi mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia kemarin. Apa saja? Udah. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan, ribet kemarin ya. Lalu ada mereka ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya pertanyaan reflektif. Nah, ada kasus di sini, ada pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Dibaca dulu. Iva. Ada soal? Apa seperti soal? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran dia lebih banyak berdiam diri. Macam Iva Satria misalnya. Pada saat guru matematika Pak Nandar menanyakan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagap saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Tidak. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Ya, karena sesuai dengan kesalahannya. Ya, dia mempermalukan, Ya. mempermalukan dan efeknya bisa berjarak panjang. Tiba-tiba terkejut Iva. Selanjutnya ada apa itu hukuman? Bu Kusma, hukuman kemarin bersifat apa Bu? Tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Seperti kemarin disuruh lari melalui push up, tiba-tiba tidak belajar olahraga, tidak ada hubungannya ya. Baik atau sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang bisa diberikan berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Selanjutnya, apa itu konsekuensi? Nah, kemarin kita bahas konsekuensi. Bisa konsekuensi Bu? Kemarin sudah belajar konsekuensi? Sudah terencana Atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi jangka waktunya pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya kemarin apa Pak? Setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan di luar pembelajaran, misalnya dia akan kehilangan waktu bermain, jatah istirahat tidak dikasih istirahat karena dia harus menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Restitusi Bu kemarin ada 3 segitiga restitusi ini. Yang pertama
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Bertikai konsekuensi tetap masih bermain di kelompok mereka. Menurut Gosen 2004, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kemarin ada 5 Pak. Kebutuhan untuk penguasaan, cinta dan kasih sayang, apalagi Bu, kebebasan, kesenangan, Evan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kita lanjut ke penguatan selanjutnya. Posisi kontrol restitusi. Yang satu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Berarti masuk yang mana? Penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pendendam, menyalahkan orang lain. Berarti membuat merasa bersalah, tidak, memberontak, menyalahkan orang lain. Posisi kontrol restitusinya masuk membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini seumpama kamu nggak kasihan sama guru capek-capek ngulang kamu subjek, penghukum, menyembunyikan, menyangkal, hampir sama ya. Jadi penghukum. Selanjutnya kita lihat slide selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, ada keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa Busam kok tidak peraturan kelas saja. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, kemarin ya. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan itu? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Selanjutnya kita lihat di slide berikutnya ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas. Yang satu, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan. Ya, itu yang keyakinan kelas pertama. Yang kedua, yang keyakinan kelas 5. Ini yang kelas 1 maksudnya. Kelas 1 bersikap positif. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri baik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini yang kelas 7 biasanya SMP, SMA dan hormat bekerja diterima dimulai karena mereka lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya segitiga restitusi tadi sudah ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada lagi proses 3 tahapan kemarin ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan terakhir menanyakan keyakinan, seek the belief, stabilize the identity, dan validate the misbehavior. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua perilaku memiliki alasan dan kita semua memiliki motivasi internal. Selanjutnya, nah itu kemarin ya Bu, segitiga restitusi yang bisa suruh mencetak, sudah apa Bu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu yang kemarin pertanyaan pemantiknya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau ada anak-anak bersalah, kita meyakinkan mereka, menstabilkan identitas. Rasa pedih, guru juga pernah salah. Berarti kan mereka tidak terlalu takut. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Guru juga dulu terlambat.
macam bisa menstabilkan identitas. Lalu ada validasi tindakan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sebuah masalah penciptaan kayak kira-kira apa ada lagi selain meletik sana meletik sini lah yang bisa dilakukan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nonton musik sampai gugur, ganggu bocone. Terus ada menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, mereka bisa membaca itu keyakinannya. Lanjutnya, thank you. Ya, sekarang ada yang bisa direfleksi dari pembelajaran yang kemarin budaya kelas. Pertanyaan, diskusi. Kita sebalikkan slide berikutnya, slide segitiga restitusi. Mengundurkan dan ini sudah jelas ya tentang menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Biasanya kita banyak di masalah di sini, anak-anak ya. Karena kita suka menjadi penghukum dan membuat merasa bersalah. Apa orang sakit berburu, wis ulang-ulang kesel-kesel, kok dia ngomong kuwi. Berarti pembuat merasa bersalah. Terus mundur lagi Bu, sini. Thank you mana ya? Thank you. Dua yang kontrol dan apa yang konsekuen dan hubungannya dengan Ini segitiga restitusi Bu, teori kontrol. Ya, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ke bawah rakitop. Tindakan validasi yang salah. Semua perilaku biasanya memiliki alasan. Salman letek sing alasan, berarti dia mencari kesenangan. Terus ada yang menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Biasanya ada eksternal, ada internal. Eksternalnya apa? Internalnya dari dalam dia sendiri. Memang dia pengen mencari kesenangan biasanya ya. Ada 5 teori kontrol manusia, kebutuhan dasar manusia. Mencari kesenangan, terus ada mencari penguasaan biasanya anak-anak yang bermasalah. Bertahan hidup itu ya Bang. Bertahan hidup itu seumpama dibully anak-anak dia teori kebutuhan dasar bertahan hidup. Mempertahankan diri itu teori sing bukan belantara tapi di anak-anak kan mempertahankan dirinya, teori bertahan hidup. Kok bahasanya kok bertahan hidup? Bahasanya teorinya bertahan hidup dari gangguan orang lain, membela diri, digeluti, gelut-genti, dia teorinya bertahan hidup. Segitiga restitusi sudah. Tadi yang keyakinan kelas, ya besok kita buat keyakinan kelas. Kelas 1, kelas 1 Bu, kelas 1, 2, 3, kelas rendah biasanya setiap anggota perlu belajar lah. Si malas nulis kan, iki keyakinan kelasmu, kok dia kenapa? Berarti itu nanti pengganti peraturan kelas. Ya, bahasanya kenapa tidak peraturan kok keyakinan? Karena keyakinan seolah-olah dibuat mereka. Jadi mereka kan nulis, itu keyakinannya wis nulis deh. Orang nulis seperti nyapu Bu, lah berarti dia harus nyapu. Tapi kan bukan hukuman, karena dia yang membuat sendiri. Dia membuat sendiri, nulis sendiri. Kira-kira kalau kamu nggak mau nulis, kamu harus bagaimana? Nyapu Bu, berarti kan dia mempunyai keyakinan kelas, dia mau menyapu jika tidak menulis. Yang kelas atas tadi Pak, kelas atas lebih berat. Karena tadi yang kelas rendah-rendah sing gampang-gampang. Jadi kalau keyakinan kelas itu kan sesuatu yang bukan dogmatis ya. Kalau bukan, bisa berubah-ubah. Berarti kan konsekuensinya tergantung anak-anak. Tergantung. Ya, Fleksibel. ya, denda 2.000 anak-anak yang nulis. Iya. Kalau tidak nulis, kalau tidak piket denda 5.000. Kalau peraturannya bisa kita buat. Iya. Tidak pakai sepatu, lari keliling lapangan. Nah, itu kan namanya hukuman. Kan sifatnya tetap kalau peraturan. Ya, sifatnya tetap dan turun-temurun biasanya terus. Abadi. Abadi. Iya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau peraturan kan Pak Guru sih dari dulu. Ya, karena sudah paham semuanya,
Cukup sekian, terima kasih. Besok kita buat keyakinan kelas bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Urung tak kaya tepuk. Tepuk. Wes, Mang. 17. Wes paten. Ini enggak lupa kan nih. Dereng tak paten. Paten. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Oh, lek kertas lagi kok di ngan kancane, sesuk berarti niku dia harus membiasakan diri. Konsep diri yang buruk hukuman. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, merasa bersalah, malu, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, jatah istirahat karena harus menyelesaikan pekerjaan, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Setelah itu tetap gabung. Selanjutnya Bu, ada dari Diani Gosen tadi ya. Identitas gagal. Yang di sana identitas sukses. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, identitasnya gagal. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Tidak nyaman untuk murid jangka panjang. Kalau konsekuensi jangka pendek, restitusi menguatkan untuk murid. Tadi kita pakai segitiga restitusi tadi. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan dan korban mendapatkan ganti. Berarti teori yang terbaik yang segitiga restitusi tadi ya. Perilaku pasif agresif meningkat, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, yang restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Mari belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Yang sekolah disiplin karena dipaksa, di rumah kembali lagi ke habitat. Membantu penerapan mengikuti peraturan dari masyarakat. Yang konsekuensi, yang restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Sampai tadi bapak-bapak, kelingan. Yang orang sapa berarti seperti itu karena dia sudah punya keyakinan diri. Peraturannya adalah kamu harus begini-begini. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Kita bertanya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, ini kasta tertinggi perbuatan Pak Guru, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Berletik-letik, sakit jendela, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Murid akan membenci peraturan, konsekuensi murid akan menghormati peraturan, yang restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, ini berarti negatif, yang ini netral, yang paling pojok positif. Sikap yang diharapkan. Selanjutnya Bu, berapa? 15. Oh, segini menit ya, karena kemarin sudah, semuanya sudah, berarti sudah paham ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan berefleksi lagi di slide yang restitusi. Selanjutnya, slide diseminasi budaya positif dikembangkan oleh selanjutnya Bu. Restitusi. Iya. Elaborasi pemahaman, pengembangnya ini modulnya sebagai guru penggerak itu ada. Kemarin ini belum bisa online ya. Sekarang bisa tidak? Pemberian dengan hukuman ini ada alamat emailnya https www. Coba di barcode HP ini Pak, barcode sini sudah ada. Itu ngomong orang iso perkembangannya. Tapi habis saya sana orang ini gimana?
di sini bisa saya lihat, tapi tidak bisa menampilkan di situ. Wes. Keluar Pak. Kon, sampai klik dina. Kayak sama. Saya sama klik. Yang tak kirim grupnya loh mentimeter. Yang di grup sudah ada mentimeter. Apa isinya Apa mentimeter nih? Pokok juga belajar. joining Pak. Joining. Dong. Di nopo enggak? Kirim di nopo. Dikirim dari mentimeter. Udah ngeklik. Gimana? Kirim di mana? Dari pas diseminasi ada donat. Ayo. Mis. Iya, mentimeter ya. Mentimeter. Coba diklik mentimeter. Sudah. Terus kan? Satu waktu. Setuju atau tidak setuju? Pertanyaannya Oh, begini ada komando. kemarin wes tapi belajar diklik online. Ini bisa. Saya ini online Pak, kapan setuju berapa, tidak setuju berapa muncul. Bisa tidak? Join, terus Join, terus open apa kuwi? open Send. mentimeter. Kalau sini. Tidak keluar. Join apa? Join. Presentasi lagi. Presentasinya ya. Gabung dengan presentasi lain. Join kuwi. Mentimeter. Tapi ini enggak. Di sini nih Terima kasih telah bergabung. Terus soalnya Itu. Saya ingin menceritakan ini tamat ini. terus soalnya Ayo langsung soal gitu. terus soal nggak bisa keluar. Oh, biasanya langsung itu. Oke, saya setting baru. Biasa untuk ulangi. Tak set baru dulu. SG ya. SG bukan kali berkah kali berkah lain. Orang ngisore ngono soal itu maksudnya. Soalnya itu kan biasanya slide-nya di sini. Jadi saya diklik yang terbaru. Diklik yang terbaru. Berhasil tidak? Pilihan penting. Pilihan satu dua kali. Oh, jadi nggak setuju tidak setuju. Nah, misalnya 1, 2, 3 segede. Ya berarti A setuju, B tidak setuju. Kali kita tulis. Setuju A tidak setuju. Kali kita tulis. Iya. Ya. Pertanyaan ini pertanyaan boleh mana? Itu pemberian dukungan dengan data positif seperti membaca kemarin. Setuju tidak? Setuju.
Iya, sebenarnya. Ini pertama orang. Ini pertama. Ini pendapat kita kan kelas setuju, tapi ini kok jawab Kan kita tahunya kalau hukuman itu orang sipur loh. Tinggal gue apa kan? Konsekuensi. Ya, ini Setuju. wes anak-anak yang perbedaannya. konsekuensi kan. Nanti akan muncul setuju berapa itu berapa. Karena tidak bisa tampilkan di situ. Setuju baru 2, liane ternyata nggak berani. Karena sekalinya satu saja, saya tidak bisa menampilkan. Kalau dia itu beda nanti kan seperti diagram etimeter kita bisa pakai. Yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan Setuju. memberi penghargaan. Penghargaan itu mampu kan? Kalau semua saya ini. Lagi yo. Setuju. Dapat meningkatkan berarti ini pas ini ribet Pak penghargaan depan sanjungan maksudnya ini. Ya. Setuju. Yang kedua sudah. Oh iya, kalau pasti belum mau banyak itu kan soal kayak karena berdua. Selanjutnya Bu, kita lihat di topik dalam eksplorasi konsep tadi ya, ada sisi positif, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita perdalam lagi Bu, ayo Bu. Slide selanjutnya, kemarin kepala tangan. Terus mencoba. Kira-kira Anda akan membuka tidak untuk orang lain barang berharga? Walaupun disuap, disenani. Pak Nanda di sini apa? Nyong dibayar ngerti, wojo. Wojo, konyol. Apa yang terjadi? Ayo Bu, yang terjadi ada kemarin teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu kan hanya sebuah ilusi. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, ya kemarin kita berusaha memahami misalkan di sini tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ternyata orang lain bisa mengontrol Anda. Ayo Bu, slide selanjutnya. Teng di sini. Saya bisa mengontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu kan teori kontrolnya atau pilihannya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata tidak sama ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunianya Salman, dunianya Azam. Kita yang harus memahami. Bukan kita yang mengubah dia sesuai kita. Perilaku buruk bisa dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Azam sing guntang-guntung ning ada tujuan. Salman sing ada tujuan. Dia punya tujuan ternyata. Karena kita harusnya tidak jelas. Ya, karena kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Angel dia. Terus kalipi beroke apa kita memahami kalipi. Mana jendela deh tujuannya. Iya, tujuannya apa mana jendela? Tujuannya menonton pemandangan jendela. Selanjutnya Rizal gak nulis, tujuannya apa Pak? Tujuannya kira-kira ya? Gak nulis, gak apa-apa. Tujuannya nganu mano Pak. Motong-motong mano ngono ini. Disiplin, tadi wis apal apa yang disiplin dari makna kata disiplina yang artinya belajar. Kalau selama ini kita menganggap disiplin apa? Hukuman. Ini tertib, peraturan. Ternyata dia itu harus belajar. Menurut murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Tapi menurut budaya kita, disiplin menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin dengan ketidaknyamanan biasanya ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Selanjutnya Bu, teori motivasi hukuman, penghargaan dan restitusi. Kita lihat di slide ini ada apa? Ya, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan yang dari luar ya. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain. Biasanya, yang disiplin ikut kehidupan yang orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya disiplin? Biasanya seperti itu. Wacana saya gitu, aku bakal itu menghargai diri sendiri yang internal. Ini yang asli dari dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya itu yang teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya ada teori nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ada Dr. William Glasser dengan teorinya sudah bisa dibaca sampai apa ya dengan teori Dr. William Glasser. Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang ini dari Gosen 1998. Nilai kebajikannya kemarin apa saja ini? Beriman, bertakwa, yang diinginkan anak Indonesia untuk menjadi profil pelajar Pancasila, mandiri, bernalarnya, berkebinaan, berkontoran kreatif. Jadi ada tepuk P5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini sesuai pemikiran Ki Hajar halaman 469. Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap pemerintah diri sendiri. Nah, orang pemerintah itu tapi bersama sendiri. Selanjutnya Bu, bahwa penghargaan ini dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Penghargaan mendukung tadi ya, kalau penghargaan pengaruhnya bagaimana jangka panjangnya. Jangka pendek atau jangka panjang biasanya dikasih ribet tadi. Pendek karena bagi biaya sesuatu lagi. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Ini tadi yang oleh ribet ya, dihukum oleh penghargaan. Teorinya Alfikon 93. Selanjutnya Bu, ribet kok penghargaan hukuman. Ribet ki penghargaan dihukum oleh penghargaan. Kosong lainnya. Jebret. Bentuk program kebajikan. Beri dukungan secara khusus. Yang dalam memberikan apresiasi tadi kita harus ingat beberapa hal. Beri dukungan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi. Itu dia pinter deh. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Mas Satria Pak Jenengan pinter kok. Solo film Mas Satria menengan. Yang kita ambil menengah nih maksudnya. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses, bukan hasil. Dulu itu manja, berpihak pada murid dan berhamba pada anak. Selanjutnya teorinya Pak Dewantara itu baru berhamba pada anak. Monggo beribu. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembukanya, kemarin saya perhatikan kamu kok melotek sana, melotek sini. Nilai kebajikannya, nilai rasa empatimu besar sekali. Itu kalau yang kata-kata ya, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Gini sebenarnya. Sebab biasanya murid baru sok dibully, sok di
koyok-koyok anak-anak. Ada saya menghargai. Ini kata-kata romantiknya. Nilai kebajikannya kepedulian. Nilai situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kalau si ora iso, kalau si menengan dibantu. Terus pembukanya terima kasih untuk bla 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 bla. Berarti nilai kebajikan rasa tanggung jawabnya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan. Biasanya kan murid-murid kita kalau ada kertas cuek. Cukup bu. Ya, dia nggak mau ngambil karena rasa kepedulian murid-murid kita itu sangat rendah. Selanjutnya bu, yang biasa menang guys, yang penting dunia. WDE mencatat 100 kali kemarin sudah. Ya. Hukuman atau konsekuensi? Mengenai lapangan basket terlambat adik. Push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret. Menggantikan kertas yang dicoret. Membersihkan tumpahan air di meja. Mengenai lapangan basket karena terlambat 2 jam pada saat pelajaran PJ. Kita lihat. Karena ini ada hubungannya dengan PJOK. Ini kan yang mengelilingi pembangunan. Ada hubungan dengan PJOK. Konsekuensi. Kalau yang itu kan tidak ada hubungannya. Terlambat sekolah merayu kalau hubungannya. Selanjutnya bu. Kita memulai pelajaran, kita berdoa, kita ber-ice breaking dulu. Ayo sebelum berdoa, 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, orang melihat di atas pundak, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Emang gini doa doa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Bentar ya. Oke. Kamu tulis keyakinan kelas yang akan kamu buat. Setelah itu kamu tulis di sini. Tempelkan di sini. Keyakinan kelas 4. Ya. Ayo ditulis, tempelkan sini. Maju satu-satu. Mas Salman yang sudah selesai maju sini. Ya, 2 sini. Selanjutnya. Ya. Ayo. Ayo Mas, yang sudah selesai. Tulis keyakinan kelas yang ingin kamu terapkan di dalam kelas kita. Kembalian. Sudah Mas? Tunggu. Kalau
Ditempelkan. Ayo. Tulis lagi boleh. Hah? Ayo maju. Pada saat di dalam kelas harus bagaimana? Pada saat pelajaran, pada saat weekend, pada saat ulangan, pada saat weekend. Juga boleh. Kita bisa nyonteknya. Ayo Mas Adam, kalau udah selesai kita kumpul tanggal mana ya, Mbak? Ya, tidak boleh bermain pada saat pelajaran, boleh. Bu. G, mriki. Dilarang membawa mainan. Oh, dilarang keluar baju. Ya, baju harus dimasukkan ya, Mas Azhar. Seragam harus dipakai sesuai. Terus, ayo. Tempelkan di bawahnya. Ya, bawahnya. Bawahnya. Ya, tidak boleh bicara kasar. Ayo tempel ke. Nggih. Ojo nggo judul sing penting kok malah judulnya ditutupi bawahnya kan masih ada tau sini. Ini ya. Ya, tuh.